selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, hari Rabu 25 Juni 2025, pukul 13.00 WIB, akan dilaksanakan sidang perkara pidana nomor 123-PIT-B-2025-PN-TNG. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pidana nomor perkara 123-PIT-B-PN-TNG dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, terdakwanya boleh dibawa masuk. siap. Untuk terdakwa silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Untuk terdakwa, apakah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Majelis Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Kondisi sehat. Untuk dalam hal ini, apakah saudara sudah didampingi oleh penasihat hukumnya? Sudah didampingi oleh penasihat hukum Majelis Hakim. Untuk penasihat hukum terdakwa, silakan maju untuk memberikan surat kuasa dan cek legalitasnya. JPU-nya boleh maju juga. Semua boleh duduk kembali. Baik, pada terdakwa boleh silakan duduk di sebelah penasihat hukumnya. Baik, Majelis Hakim. Berikutnya yaitu pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. PH udah menerima salinannya atau belum? Sudah, Majelis Hakim. Selanjutnya boleh dibacakan dakwaannya. Siap, Majelis Hakim. Baik, Majelis Hakim izin membacakan surat dakwaan. Nomor registrasi perkara. Baik, izin membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDF 123-PIT-B-2025-PN Tangerang. Identitas terdakwa: nama lengkap Bagus Wirayuda alias BW bin Syafrizal, tanggal tempat lahir Tangerang, umur 25 tahun, tanggal lahir 2 September 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Proklamasi 1 RT 001 RW 04 Kelurahan Cimonejaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Nomor induk kependudukan 3671031030010002. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Status penangkapan dan penahanan. Penangkapan tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025. Yang kedua, penahanan penyidik rutan sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025. Perpanjangan PU rutan sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan 7 Maret 2025. Penuntut umum di rutan sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 29 Maret 2025. Dakwaan yang pertama, bahwa terdakwa Bagus Wirayuda alias BW bin Syafrizal pada hari Senin dan tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 terdakwa BW didatangi oleh Brian, Wilda, dan RS.
Kedatangan ketiga orang tersebut bertujuan untuk menagih utang sebesar 33 juta yang belum dilunasi terdakwa di kediaman BW yang beralamat di Jalan Proklamasi 1 RT 001 RW 04 Kelurahan Cimonejaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa ditangkap serta ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan pasal 354 KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, pembunuhan biasa dan dengan sengaja melukai berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Yang kedua, bahwa awalnya pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan Februari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa BW didatangi oleh Brian, Hilda, dan RS. Kedatangan ketiga orang tersebut bertujuan untuk menagih utang sebesar 33 juta yang belum dilunasi terdakwa. Dalam proses penagihan tersebut terjadi cekcok antara terdakwa dan para penagih utang. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, terdakwa kemudian menuju dapur rumahnya, mengambil sebilah golok dan langsung menebas bagian leher korban RS di depan rumahnya. Akibat serangan tersebut, korban RS mengalami luka parah dan langsung tersungkur, mengalami koma di tempat akibat pendarahan yang hebat. Melihat kejadian tersebut, Brian dan Hilda melarikan diri untuk meminta pertolongan warga sekitar. Warga yang berdatangan berusaha memberi pertolongan kepada korban RS, tetapi kondisi lokasi kejadian yang semakin memburuk, yaitu akhirnya saudari Brian dan Hilda memanggil petugas kepolisian. Dan dalam kejadian di hari itu pun korban sedang menghembuskan nafas terakhir akibat luka yang dideritanya. Peristiwa ini terekam jelas dalam rekaman CCTV milik tetangga terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Proklamasi 1 RT 01 RW 04 Kelurahan Cimonejaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, kemudian petugas kepolisian datang dan menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara menebas leher korban di kediaman BW yang beralamat di Jalan Proklamasi 1. Lalu dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan terdakwa. Lalu selanjutnya petugas membawa terdakwa ke Polres Tangerang. Berikut barang buktinya. Yang pertama ada 1 buah golok dan yang kedua ada 1 buah handphone untuk handphone Samsung warna hitam dengan nomor SIM 085770567560. Lalu terdakwa berikut barang bukti yang disita dari kekuasaan terdakwa dibawa ke kantor Polres Tangerang guna memeriksa lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 dan pasal 354 KUHP pembunuhan biasa dan dengan sengaja melukai berat. Sekian, terima kasih. Baik, untuk terdakwa, apakah saudara mengerti atas dakwaan yang sudah dibacakan oleh JPU? Saya mengerti, Majelis. Selanjutnya untuk penasihat hukum, apakah ada eksepsi yang ingin diajukan? Baik, karena tidak ada eksepsi dari penasihat hukum, selanjutnya kita masuk ke agenda pembuktian untuk JPU. Apakah ada saksi yang akan dihadirkan pada hari ini? Siap, ada majelis hakim. Boleh dibawa masuk. Ada saksi, silakan masuk ke ruang persidangan. Sudah diajukan. Untuk saksi boleh dilihat identitasnya. Silakan, Pak. Saksi apakah siap untuk memberikan keterangan pada hari ini? Siap, ya, Majelis Hakim. Sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah berdasarkan agama saudara. Oleh karena itu boleh berdiri dahulu.
bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini memberikan keterangan yang sebenarnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada yang lain dari apa yang sebenarnya. dan tiada lain apa yang dari sebenar-benarnya. Dari JPU apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang melihat? Silakan. Terima kasih untuk saudara saksi 1, apakah dalam proses penagihan itu adakah ancaman atau tekanan verbal yang Anda atau korban ucapkan kepada BW? Waktu itu Inyong sama saudara Inyongnya berdua. Waktu itu saudara Inyong kan Rangga Setia ya. Apa tadi pertanyaannya? Menyinggung ya? Nggak ada tekanan nggak terhadap korban? Oh, itu kan saya kurang tahu ya, saya cuma nemenin si Rangga Setia. Nah, terdakwa ini saya lihat kok emosi masih tagih hutang gitu. Itu aja sih saya yang tahu ya. Cuma saya cuma nemenin doang saudara saya almarhum gitu. Oh jadi terdakwa ini dalam keadaan emosi? Iya, ini waktu itu ngeliat terdakwa emang emosi banget. Makanya juga yang kaget. Cuma ini nggak maafin dia sih itu. Apakah saat saudara terdakwa keluar membawa golok, apakah dia langsung menyerang atau sempat memperingatkan atau ngancam dulu gitu? Yang lihat sih waktu itu dia debat dulu, Bu. Cekcok iya. Terus dia tiba-tiba lari ke dapur. Gak ke dapur sih, saya nggak tahu, pokoknya ke dalam rumah. Waktu itu di teras rumahnya orang. Oh jadi saudara terdakwa terlihat emosi ketika berbicara dengan... Iya, cuma saya kan kadang saya cuma nemenin doang almarhum saudara Inyong itu. Aduh, besar juga sih Inyong sih melihatnya. Oke itu saja Majelis Hakim. Terima kasih Bu ya. Tapi Majelis Hakim, Ya. kalau dibolehkan untuk berizin bertanya untuk saksi 2. Silakan. Baik, untuk saksi 2 Ibu Wilda Ayu, betul? Apakah saat Ibu datang ke rumah BW, bagaimana sikap terdakwa BW? Apa ada kata-kata yang mengancam atau apa gitu? Oh, pada awalnya pas kita bertiga datang sih biasa aja, cuman memang lama-lama dari saudara saya sama Oh jadi RS ini Rangga Setia ini saudara Ibu? iya Saudara kita bertiga Saudara. Oke, baik. Lalu apakah BW mengatakan sesuatu yang menunjukkan ia merencanakan atau berniat untuk menyerang saudara RS? Oh nggak ada ya, soalnya itu juga saya kaget kejadian kayak gitu, juga saya kaget. Jadi pada awalnya juga nggak nyangka kalau bakal terjadi kayak gitu. Terima kasih. Mungkin itu sekian. Kesel aja nih. Tolong tenang ya saksi. Iya, kesel banget saya. Mohon saksinya tolong satu tolong tenang. Selanjutnya dari penasihat hukum silakan ditanyakan untuk saksi 1 dan saksi 2-nya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Baik, saya akan bertanya kepada saksi 1. Menurut Anda saat Anda awal datang sama korban dan saksi 2 ke rumahnya terdakwa, apakah dari awal terdakwa ini terlihat dalam kondisi emosi yang tidak terkendali pada saat itu? Ya intinya sih waktu itu saudara saya Rangga itu minta teman saya teleponan. Intinya di teleponan itu kowe bisa kan nemenin Inyong katanya. Maaf ya, ini masih sakti kalau bapaknya Inyong udah gagal, jadi gini ngomongnya. Intinya disuruh damperin ke sana. Nah kebetulan Inyong dari Jawa nih, belum punya saudara juga. Saya sama Rangga punya saudara, ya namanya Wilda ini ya. Terus sama-sama dari Jawa, perantauan udah saya ke Jakarta sama Wilda sama Rangga itu buat nemenin terdakwa ini. Emang terdakwa ini pacingan ini Ki. Terdakwa Tolong dijaga ucapannya. asal bunuh orang aja Ki. Mungkin saya nggak tahu ya, Rangga nggak cerita apa gimana ya. Intinya singkat sana udah mulai terjadi emosi. Seperti itu sih. Baik, terima kasih untuk itu. Majelis Hakim, saya izin bertanya. Ya, lanjut aja. Oke.
Pak, dalam pandangan saksi 2 ini kira-kira berapa lama waktu antara cekcok terjadi hingga akhirnya terdakwa ini mengambil golok dan kembali keluar? Kayaknya seingat saya itu pokoknya nggak lama ya, pas saya bertiga datang itu kan ngobrol-ngobrol terus nagih utangnya, terus saya nggak tahu pokoknya tiba-tiba aja dia ke belakang, nggak tahu ke dapur, nggak tahu kemana, terus pas balik lagi udah megang itu juga saya panik bertiga terus lari keluar. Yang satu saudara saya udah pas saya nengok ketinggalan dan ternyata udah kejadian kayak gitu, jadi saya nggak tahu. Sudah, mungkin segitu saja majelis hakim. Untuk hakim anggota ada yang ingin. Baik, saya akan bertanya untuk saksi pertama dan saksi kedua. Apakah pada saat itu saksi pertama dan saksi kedua sudah pernah melakukan sudah melakukan pertolongan pertama ya. Baik, untuk saksi pertama dan saksi kedua pada saat kejadian apakah sudah melakukan pertolongan pertama untuk korban? Kalau Inyong sih, Inyong waktu itu langsung telepon polisi ya, ulah Inyong waktu itu. Cuma waktu itu Inyong lihat sempat di kos kontrakan itu ada CCTV ya? Iya ada. Ada CCTV waktu itu. Tapi waktu itu juga langsung banyak warga sibuk, makanya saya lihat. Soalnya kita berdua juga udah lari terus teriak-teriak minta tolong juga. Jadi kita juga bingung karena posisi kita berdua juga takut karena saudara terdakwa kan bawa. Jadi kita Ada lagi? Mungkin cukup ya keterangan dari saksi. Boleh balik ke tempat. Sakit yang hukum ini seberat-beratnya nih. Boleh balik. WIP. Oke, selanjutnya apakah ada saksi ahli yang akan didatangkan oleh itu? Siap, ada majelis hakim. Silakan boleh masuk. Pada saksi ahli, Ya. silakan masuk ke ruang persidangan. Mohon ditunjukkan dulu. Oke. Identitasnya. Baik, di sini saudara saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Sebelum memulai memberikan keterangan, saksi ahli akan disumpah berdasarkan agama saudara. Oleh karena itu boleh untuk berdiri terlebih dahulu. Panitia tolong dibantu. Hakim anggota tolong dibacakan. Tolong ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada yang lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak yang lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, untuk saudara saksi ahli sudah disumpah berdasarkan agama saudara. Jadi untuk saksi dimohon untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya tanpa dilebih-lebihkan seperti itu. Kepada JPU silakan untuk diberikan pertanyaan untuk saksi ahli. Siap, majelis hakim, terima kasih. Ini bertanya kepada saksi ahli. Berdasarkan keahlian saudara, apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan? Baik, izin majelis hakim untuk menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Di kasus ini sebenarnya tindakan terdakwa dapat memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jika terbukti adanya kesengajaan merampas nyawa. Pasal ini mengkriminalisasi perbuatan sengaja atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa perencanaan matang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Unsur kunci yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan aktif yang menyebabkan kematian
adanya kesengajaan pelaku untuk menimbulkan akibat kematian, tidak adanya rentang waktu signifikan antara niat dan eksekusi. Jadi dari penjelasan saya ini sudah memenuhi kriteria yang terdapat di pertanyaan majelis jaksa penuntut umum majelis. Baik, saksi ahli, apakah dalam konteks hukum pidana bagaimana membedakan antara tindakan spontan karena emosi dan pembunuhan yang disengaja? Pembeda antara tindakan spontan dan disengaja majelis hakim itu ada 4 aspek. Jadi antara waktu di spontan reaksi dan seketika, tapi kalau disengaja aspek waktunya ada jeda pertimbangan. Nah, sedangkan di aspek yang persiapan tidak ada alat khusus di spontan, sedangkan di sengaja penggunaan senjata itu ada penggunaan senjata atau skenario. Sedangkan di aspek target dia area tidak vital di spontan, tapi kalau disengaja sasaran mematikan. Nah, jadi dalam kasus ini sasaran yang disasar dari pelaku adalah langsung ke bagian vital si korban. Jadi aspek motif di spontan itu provokasi mendadak, sedangkan disengaja ada niat sebelumnya. Itu majelis hakim penjelasannya. Untuk penuntut umum ada lagi yang mau ditanyain? Ada. Ya, lanjut. Apakah menurut ahli terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan dalam tindakan terdakwa? Majelis hakim, indikator kesengajaan itu ada 3 indikator, yaitu ada yang namanya dengan offset dalam hukum pidana. Jadi kesengajaan bertujuan, pelaku secara aktif menghendaki akibat kematian. Nah, jadi pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu nih bahwa dia hanya untuk menghilangkan nyawa korban. Nah, yang kedua kesengajaan kepastian. Pelaku menyadari tindakannya pasti menimbulkan kematian. Dan yang ketiga adalah kesengajaan kemungkinan. Pelaku menerima risiko kematian sebagai konsekuensi tindakannya. Bukti seperti penggunaan senjata mematikan, target bagian vital tubuh, atau pernyataan ancaman sebelumnya dapat menguatkan unsur kesengajaan. Lalu, apakah fakta bahwa terdakwa sempat masuk ke dalam rumah sebelum melakukan penyerangan mengindikasikan adanya perencanaan? Indikasi perencanaan majelis hakim, masuknya terdakwa ke rumah sebelum penyerangan perlu dianalisis melalui 1 waktu persiapan. Apakah ada jeda cukup untuk pertimbangan matang? Kedua, kesiapan alat. Jadi apakah pelaku mencari senjata selama di dalam rumah? Atau yang ketiga, situasi emosional. Apakah tindakan dilakukan dalam keadaan tenang atau impulsif? Rentang waktu singkat antara masuk rumah dan penyerangan cenderung menyerang pada pembunuhan, cenderung mengarah pada pembunuhan biasa di pasal 338, bukan perencanaan di pasal 340. Ada lagi? Cukup menjelaskan. Selanjutnya pertanyaan dari penasihat hukum, silakan. Baik, terima kasih majelis hakim. Izin tanya untuk saksi ahli. Bagaimana ahli menilai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat kekerasan atau perencanaan tindak kejahatan sebelumnya? Oke, majelis hakim, dari pertanyaan penasihat hukum bahwa apakah tadi ada jawabannya begini, jika keterangan saksi tersebut kredibel atau dapat dipercaya dan tidak bertentangan dengan alat bukti lain, maka riwayat baik terdakwa yang tidak memiliki catatan kekerasan atau perencanaan kejahatan sebelumnya dapat menjadi faktor meringankan dalam penentuan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat 1 KUHP yang mewajibkan hakim mempertimbangkan riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku. Namun, penting untuk ahli tegaskan di sini bahwa
Riwayat baik ini tidak menghilangkan unsur kesengajaan atau tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan pada saat kejadian. Dengan kata lain, keterangan saksi tersebut lebih berfungsi sebagai faktor mitigasi dan penentuan berat ringannya hukum, bukan sebagai pembebasan atau penghapus kesalahan terdakwa. Apakah hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam meringankan dakwaan? Dapat. Sebenarnya di setiap kasus pasti keadaan hakim akan menarik kesimpulan dari keadaan sosial pelaku. Contoh, dia mempunyai anak, terus pertama dia mempunyai anak, kedua dia tidak mempunyai catatan kriminal sebelumnya, dan yang ketiga dia tidak pernah dihukum sebelumnya. Jadi itu bahan pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya putusan. Cukup. Oke, untuk hakim anggota ada yang ingin tanya? Baik aja. Apakah tindakan mengambil senjata dari dalam rumah menunjukkan adanya perencanaan? Oke. Tindakan mengambil senjata dalam rumah itu apakah termasuk tindak pidana? Perencanaan. Oke. Si terdakwa korban masuk ke dalam rumah itu kan karena sangat emosi ya. Dia mencari senjata, mencari alat ataupun entah nggak tahu kita dia mencari apa di dalam rumah, dan keluar membawa senjata tajam berupa golok. Nah, jadi penggunaan senjata tajam di hukum pidana itu walaupun dia tidak ada perencanaan, tapi di pasal 338 penggunaan senjata tajam itu memenuhi unsur di pasal 338. Walaupun dia nggak ada niat ya sebelumnya, tapi penggunaan, kita melihat dari penggunaan senjata tajamnya. Siapapun orangnya, kalau diarahkan serangan ke bagian leher, pasti akan mengakibatkan kematian. Cukup. Menurut saudara nih, saudara ahli, apakah dari keterangan saksi itu, saksi sebelumnya ya, ada unsur penganiayaan yang terjadi ya? Unsur indikator penganiayaan itu ada gak sih di dalam? Di keterangan saksi tadi sebenarnya karena dia di surat dakwaan bahwa dijelaskan bahwa si korban masuk ke dalam rumah dan langsung mengarahkan serangan ke bagian leher. Jadi intinya dia tidak melakukan penganiayaan, dia langsung menyerang ke bagian vital. Nah, dan dia langsung mengakibatkan kematian. Jadi di situ sebenarnya kalau mau diterapkan di pasal 338, pasal 338 sudah memenuhi karena di situ tidak ada terjadinya penganiayaan. Dia langsung menggunakan senjata tajam berupa golok dan langsung mengarahkan serangan ke bagian leher. Jadi di situ sudah terpenuhi di pasal 338 kalau menurut keterangan menurut keilmuan yang saya miliki. Mungkin itu saja cukup. Boleh balik ke tempat. Terima kasih majelis. Ya. Oke, untuk terdakwa silakan duduk di depan. Baik, majelis hakim. Silakan duduk. Terima kasih majelis hakim. Untuk terdakwa, apakah saudara tahu bahwa perbuatan saudara itu salah? Saya sadar saya mengetahuinya. Dan apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Saya sangat menyesali perbuatan saya majelis hakim. Selanjutnya untuk penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada. Ya, silakan. Kepada terdakwa, apakah benar pada tanggal 3 Februari 2025 Anda didatangi oleh 3 orang ke rumah Anda untuk menagih hutang? Benar, didatangi. Lalu bagaimana reaksi Anda ketika mereka datang menagih hutang tersebut? Awalnya begitu mereka bertiga datang, saya menyambutnya ya dengan dengan sopan. Tapi karena salah satu dari mereka itu menagih hutang secara frontal kepada saya, yang mana ucapannya itu sumpah serapah yang ditujukan kepada saya hingga timbullah sakit hati. Saya sakit hati terhadap ucapan korban Rangga Septia itu. Maka dari itu di situ mulai terjadi cekcok panas. Di situ sangat personal sekali dia, pokoknya mengarahkan ke saya itu dengan kata-kata yang kotor, kasar,
Jadi saya sakit hati, saya niatnya ke dalam itu memang awalnya mau minum untuk meredain emosi saya. Tapi di situ saya melihat ada gagang golok, entah kenapa langsung saya bawa keluar. Jadi Anda sadar? Saya sadar, saya Ngambil golok sadar? iya. Mengapa Anda memilih menggunakan golok untuk menghadapi mereka? Kalau kenapa menggunakan golok, yang pertama awalnya kan saya niatnya minum. Kalau ngambil golok itu refleks saya malu terhadap tetangga saya yang ngintipin ketika saya lagi cekcok sama korban itu, sehingga niatnya saya ngambil golok itu untuk biar mereka pergi, hanya sekadar mengancam. Tapi secara refleks, secara spontan saya menebas leher korban, saya mengambil perbuatan saya itu salah. Lalu mengapa Anda tidak memilih pergi atau meminta bantuan keluarga atau tetangga daripada melakukan penyerangan dengan sembilan golok itu? Di situ posisi Kenapa Anda tidak meredamkan emosi saja? Di situ posisi hanya saya sendiri, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Saya juga sudah benar-benar kebingungan di situ. Yang saya mau cuman sebetulnya perbincangan dia menagih utang ke saya itu tidak perlu pakai nada tinggi lah, gitu loh. Nggak perlu ngata-ngatain saya, nggak perlu sumpah serapah ke saya gitu. Tapi Anda menyesali perbuatan Anda ini? Saya sangat menyesali. Kenapa? Ya, karena saya telah menghilangkan nyawa seseorang. Saya juga setelah saya menebas lehernya, melihat korban terkapar, saya benar-benar saya nangis di situ. Karena ya perbuatan saya ini lebih kejam daripada setan. Saya menilainya. Saya mengaku kesalahan. Mungkin itu aja Pak Hakim. Terima kasih. Selanjutnya dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya jawabannya kayaknya salah. Nanya nggak? No. Kan lu mau bilang dia itu nggak dilakukan itu. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saya akan bertanya kepada terdakwa. Apakah Anda sebelumnya ini mengenal secara pribadi dengan korban atau dua saksi lainnya? Saya hanya mengenal korban karena saya hanya punya kepentingan dengan korban. Saya meminjam uang sebanyak 33 juta itu hanya kepada korban. Kalau untuk dua orang yang tadi menjadi saksi itu saya sebelumnya tidak kenal. Iya, saya juga jujur saya merasa terintimidasi juga dengan kedatangan mereka yang bertiga itu, gitu. Karena kan cara personal saja lah saya dengan Rangga Setia dengan korban nggak perlulah bawa orang. Tapi saya merasa terintimidasi dengan kedatangan tiga orang itu tadi, ya timbul juga rasa kesal saya. Lalu memangnya bagaimana cara mereka ini mendatangi Anda? Apakah dengan tidak baik datangnya? Atau Kalau dari yang saya nilai untuk dua saksi yang tadi itu sopan, dia diam, ramah. Cuman untuk Rangga Setia ini ya saya sadar hutang saya belum saya bayar ke dia. Cuman begitu ucapan yang keluar dari mulut Rangga Setia ini, dari korban ini nyelekit, bikin hati saya sakit. Ya saya nggak terima. Saya sempat berdebat juga gitu. Di situ kan kondisi juga finansial saya lagi goyah. Jadi saya kebingungan juga. Saya banyak keperluan lain, lalu dihadapkan dengan dia yang menagih hutang kepada saya. Saya niatnya memang mencicil, tapi Rangga Setia di situ minta dilunasin semua utang-utang saya. Itu. baik, terima kasih. Sudah cukup Majelis Hakim. Terus selanjutnya hakim anggota ada yang ingin tanya? Ada ya? Mau nanya nggak? Gua mau. Gua mah katanya kali. Telepon Aul. Itu yang di belakang situ jangan berisik ya, takutnya nanti suaranya lebih kedengeran di hati, kan lebih deket jaraknya. Dia lagi ngomong bahasa Cina, maaf ya. Selanjutnya untuk hakim anggota apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah nggak usah deh, cepat. Ih, diam dulu. Oh iya, gue kira lagi briefing. Oke, selanjutnya untuk hakim anggota apakah ada yang ingin ditanyakan?
apakah sebelum kejadian pembunuhan ini udah pernah melakukan mediasi sebelumnya untuk pelunasan hutangnya atau belum? Hanya sebatas komunikasi di media sosial aja lewat WhatsApp, saya chattingan, saya nggak blokir nomor dia, saya nggak berusaha kabur kok. Saya memang berteman dekat dengan korban, ya. Tapi saya nggak tahu kenapa korban itu menunjukkan sikap yang lost respect terhadap saya, sumpah serapa itu tadi yang saya sampaikan. Sebelumnya kalau mediasi sih tidak ada, karena pernah ada satu penyampaian dari korban kalau saya ini melunasi hutangnya itu tenang aja gitu loh. Jadi yang penting premi-preminya, tenor-tenornya itu dibayar gitu. Saya nggak nunggak enggak, tapi pada saat itu langsung minta pelunasan 33 juta. Di situ kan saya lagi tidak ada. Lalu apakah golok yang saudara gunakan apa yang ada dalam pikiran saudara saat mengambil golok tersebut? Apakah saudara berniat untuk menakut-nakuti atau menyerang atau membunuh langsung? Awalnya saya kan minum ke dapur untuk meredamkan emosi ya, majelis hakim. Saya melihat gagang golok, saya ambil, saya pikir dengan saya yang sudah megang golok itu mereka bakal pergi. Iya, dua saksi itu tadi pergi, tapi Rangga Setia itu malah nantangin saya. Ya udah, di situ saya langsung menebaskan saja ke bagian awalnya saya tidak ingin ke bagian leher, saya hanya ingin ke bagian lengan atas. Cuma karena korban itu berusaha menghindar, ya ternyata malah kenanya ke bagian leher. Karena terdakwa sudah memberikan keterangan dari apa yang ditanyakan oleh penuntut umum, penasihat hukum, serta hakim. Selanjutnya, agenda selanjutnya yaitu adalah pembacaan tuntutan oleh JPU. Silakan dibacakan tuntutannya. Baik, majelis hakim, saya mulai bacakan untuk tuntutannya. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat tuntutan nomor perkara 1123/B/2025/PNTNG. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Bagus Wirayuda, tempat lahir Tangerang, umur 29 tahun, tanggal lahir 2 Mei 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan warganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Proklamasi 1 RT 001 RW 004, Kelurahan Cimonejaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara biasa Kejaksaan Negeri Kota Tangerang nomor 123/B/2025/PNTNG, perimai terdakwa tanggal 20 Februari 2025, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan perimai pasal 338 KUHP subsidi pasal 351 ayat 3 KUHP yang telah dibacakan di persidangan sebelumnya. Keterangan saksi-saksi. Saksi Brian Rahmat Ismail alias Brian bin Ismail di bawah sumpah di persidangan pada pokok penerangkan. Itu gue baca semua kan? Iya, duduk aja ngomong, udah aja sih. Kemarin ini dibaca semua. Enggak usah bilang. Saksi Brian Rahmat Ismail alias Brian bin Ismail di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selanjutnya bersedia untuk dimintai keterangan lebih lanjut dengan keterangan yang benar dan jujur. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 10 WIB, saksi bersama dua rekannya yaitu Wilda Ayu dan Rangga Setia datang ke rumah terdakwa Bagus Wirayuda yang beralamat di Jalan Proklamasi 1, Kelurahan Cimonejaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang untuk menagih hutang sejumlah 3 juta.
Lu yang minta pulang cepet, lu yang itu nih kocak lu. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saksi bersama dua rekannya yaitu Wilda Ayu dan Rangga Setia datang ke rumah terdakwa Bagus Wirayuda yang beralamat di Jalan Proklamasi 1, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang untuk menagih hutang sejumlah 33 juta. Bahwa saat proses penagihan berlangsung terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan para penagih. Terdakwa menunjukkan sikap marah dan tidak kooperatif. Beberapa saat kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu kembali keluar dengan membawa 9 golok dan langsung menebaskan senjata tersebut ke leher korban Rangga Setia. Korban langsung tersungkur bersimbah darah. Saksi bersama Wilda Ayu ketakutan dan segera lari mencari pertolongan warga sekitar. Bahwa sebelum bantuan datang, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Saksi menyatakan tidak ada upaya penyerangan dari korban maupun saksi terhadap terdakwa. Saksi juga menyatakan bahwa kejadian ini terekam dalam rekaman CCTV milik terdakwa, tetangga terdakwa. Lalu yang kedua, saksi Wilda Ayu di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar, saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selanjutnya bersedia untuk dimintai keterangan lebih lanjut dengan keterangan yang benar dan jujur. Bahwa saksi turut hadir bersama Brian Rahmat Ismail dan korban Rangga Setia pada tanggal 3 Februari 2025 pukul 10 WIB untuk menagih hutang kepada terdakwa di rumahnya. Bahwa saat proses penagihan berlangsung terdakwa tampak marah dan emosi bahkan mengeluarkan kata-kata kasar. Saksi mencoba meredam situasi namun terdakwa semakin tidak terkendali. Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah, mengambil golok lalu keluar tanpa peringatan langsung menebaskan golok ke leher korban. Korban langsung jatuh dan mengalami pendarahan hebat. Bahwa saksi dan Brian segera lari mencari pertolongan, namun saat kembali ke lokasi, korban telah dalam kondisi tidak bernyawa. Saksi menyatakan tidak ada provokasi atau ancaman dari pihak penagih terhadap terdakwa sebelum penyerangan terjadi. Ketiga, saksi pemilik rekaman CCTV tetangga Bagus Wirayuda di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar, saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selanjutnya bersedia untuk dimintai keterangan lebih lanjut dengan keterangan yang benar dan jujur. Saksi memiliki kamera CCTV yang mengarah ke rumah terdakwa pada hari kejadian tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 10. Saksi mendengar suara ribut di luar rumah dan kemudian membuka rekaman CCTV miliknya. Dari rekaman CCTV terlihat terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa golok dan secara tiba-tiba menebaskan senjata tersebut ke leher salah satu dari 3 orang yang berdiri di depan rumahnya. Saksi kemudian menyerahkan salinan rekaman CCTV tersebut kepada penyidik sebagai alat bukti dalam perkara. Keterangan ahli dalam perkara ini dihadirkan keterangan ahli yaitu Aprial Triputra SHMH selaku ahli hukum pidana. Dalam keterangannya di bawah sumpah di persidangan, ahli menyatakan bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi, tindakan terdakwa memenuhi unsur pasal 338 KUHP. Ahli menjelaskan bahwa penggunaan senjata tajam berupa golok serta arah serangan ke bagian vital yaitu leher menunjukkan adanya kehendak atau kesengajaan yang cukup untuk memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Ahli juga menambahkan bahwa meskipun kejadian terjadi secara spontan, fakta bahwa terdakwa sempat masuk ke rumah dan mengambil senjata menunjukkan adanya proses berpikir, sehingga bukan merupakan tindak refleks spontan semata. Ahli menyimpulkan bahwa jika tidak ditemukan niat membunuh, maka perbuatan terdakwa dapat pula dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian sesuai pasal 351 ayat 3 KUHP. Keterangan terdakwa Bagus Wirayuda pada pokoknya mengakui perbuatannya. Ia menyatakan bahwa pada saat kejadian dirinya berada dalam kondisi emosi yang tidak terkendali setelah didatangi oleh 3 orang penagih utang rumahnya. Penagihan yang dilakukan oleh Brian Rahmat Ismail, Wilda Ayu dan korban Rangga Setia terjadi depan rumah disaksikan oleh anggota keluarga dan tetangga sekitar. Hal tersebut membuat terdakwa merasa malu, tertekan dan tersudut. Dalam kondisi demikian, terdakwa masuk ke dalam rumah, mengambil 9 golok dari dapur lalu kembali ke halaman rumah dan langsung menebaskan golok ke bagian leher korban Rangga Setia yang berdiri di depan rumahnya.
terdakwa menyatakan bahwa tidak ada niat sebelumnya untuk membunuh dan tindakannya dilakukan secara spontan karena dorongan emosi sesaat. Ia menyesali perbuatannya, menyatakan penyesalan mendalam, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan memohon agar majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keluarganya. Berdasarkan seluruh uraian keterangan saksi-saksi, ahli surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Tindakan terdakwa yang secara sadar mengambil senjata tajam dan mengarahkan pembahasan ke bagian vital tubuh korban yaitu leher, menunjukkan adanya niat dan kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain. Tidak ditemukan adanya pembelaan diri atau pembenaran hukum yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 338 KUHP. Namun demikian, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka subsidiar dapat diterapkan hak pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya korban Rangga Setia yang merupakan kehilangan bagi keluarga. Tindakan terdakwa dilakukan dengan senjata tajam dan di lingkungan pemukiman warga sehingga menimbulkan keresahan. Terdakwa tidak berusaha mencari jalan damai atau penyelesaian persuasif, tetapi justru memilih jalan kekerasan. Ada pula hal-hal yang meringankan. Satu, terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur di hadapan penyidik dan di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama proses persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung rumah tangga. Maka dari itu, kami menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Bagus Wirayuda secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 13 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 9 golok untuk dimusnahkan dan rekaman CCTV sebagai alat bukti sah dan disimpan oleh penyidik. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah surat tuntutan ini disusun dan disampaikan di muka persidangan pada hari Rabu 12 Juni 2025, Tangerang 12 Juni 2025, jaksa penuntut. Terima kasih majelis hakim. Untuk terdakwa, apakah saudara memahami atas tuntutan yang dibacakan oleh Judil? Paham, sudah. Untuk PH tadi sudah menerima salinannya? Sudah. Oke, selanjutnya adalah pembacaan pledoi oleh penasihat hukum. Silakan. Baik, terima kasih majelis hakim. Nota pembelaan yang kami ajukan ini Baik, terima kasih majelis hakim. Nota pembelaan yang kami ajukan sebagai penasihat hukum terdakwa ini kami mohonkan dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya. Adapun fakta hukum yang sesungguhnya bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang terjadi secara spontan dan dipicu oleh provokasi. Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki niat atau rencana sebelumnya untuk melukai apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Peristiwa terjadi secara spontan dalam kondisi terdakwa yang berada di bawah tekanan emosional akibat perlakuan kasar dan intimidasi dari para korban dan dua saksi lainnya. Lalu terdakwa tidak berniat membunuh, melainkan membela diri secara berlebihan. Dalam situasi penagihan hutang yang dilakukan oleh 3 orang secara langsung ke kediaman pribadi terdakwa setelah terjadi tekanan, intimidasi, dan ketegangan yang tinggi. Cekcok yang terjadi memicu rasa takut dan panik sehingga tindakan terdakwa lebih merupakan refleks pembelaan diri yang berlebihan. Lalu selanjutnya tidak ada unsur kesengajaan membunuh. Berdasarkan uraian dalam dakwaan sendiri, tidak ada keterangan bahwa terdakwa memiliki niat sebelumnya untuk menghilangkan nyawa korban. Hal ini menggugurkan unsur penting dalam pasal 338
338 KUHP, yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang meringankan terdakwa. Kami memohon majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai alasan pemaaf dan peringan. Terdakwa belum pernah dihukum dan dikenal baik oleh lingkungan sosialnya. Terdakwa bertindak karena tertekan dan terprovokasi oleh perilaku korban dan dua penagih lainnya. Terdakwa menyesali perbuatannya dengan tulus dan telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih berusia muda dengan masa depan panjang yang dapat diperbaiki. Perbuatan dilakukan secara spontan, bukan direncanakan, yang menegaskan tidak adanya niat jahat awal. Lalu selanjutnya ada analisis yuridis. Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa penerapan pasal 338 KUHP oleh jaksa penuntut umum terlalu berat dan tidak memenuhi seluruh unsur delik secara proporsional. Kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan penerapan pasal yang lebih tepat, yaitu pasal 48 ayat 1 KUHP, yakni perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa. Atau paling tidak pasal 351 ayat 3 KUHP, yakni penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Kami juga mohon agar peristiwa ini dipertimbangkan sebagai bentuk kealpaan dalam kontrol emosi yang tidak disengaja, bukan sebagai bentuk kehendak untuk membunuh. Berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan yuridis di atas, kami memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang agar menyatakan bahwa unsur pasal 338 KUHP dan pasal 354 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Menerapkan pasal 49 ayat 2 KUHP atau paling tidak menjatuhkan putusan dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pertimbangan yang sangat meringankan. Selanjutnya ketiga, dan menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan cara psikologis dan penyesalan mendalam yang ditunjukkan oleh terdakwa. Memohon kepada majelis hakim untuk menyatukan hukuman rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih majelis hakim. Baik, selanjutnya kita akan memasuki agenda retik, akan dibacakan oleh penuntut umum. Untuk penasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, majelis hakim. Silakan dibacakan penuntut umum. Siap, baik majelis hakim. Izin membacakan retik majelis hakim. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan hormat yang bertangan di bawah ini, Chelsea Septiani SHMH dan Bagi Marini SMH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berdasarkan surat kuasa tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara mengajukan replik atas pledoi penasihat hukum terdakwa Bagus Sudayuda dalam perkara pidana atas nama terdakwa Bagus Sudayuda alias BW yang didakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, bahwa penuntut umum tetap pada suatu tuntutan pidana yang telah disampaikan secara lisan dan tertulis dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2025, bahwa penuntut umum dengan ini menolak seluruh dalil-dalil pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh penuntut umum dalam replik ini. Dalam duduk pokok perkara, bahwa terhadap dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kondisi tertekan dan tanpa unsur kesengajaan untuk membunuh, penuntut umum menyatakan tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perbuatan terdakwa bukan semata-mata akibat tekanan psikologis, melainkan merupakan hasil dari kesadaran dan kehendakan aktif sebagaimana ditunjukkan melalui tindakan terdakwa masuk ke dalam rumah. Yang pertama mengambil senjata tajam berupa golok, lalu kembali keluar dan menebas golok ke leher korban, bagian vital tubuh manusia. Bahwa perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan atau dolus sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Bahwa fakta-fakta dalam persidangan seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, keterangan saksi mata, dan hasil visum seluruhnya mendukung dakwaan penuntut umum. Bahwa tidak ditemukan satupun bukti dalam persidangan yang
menunjukkan bahwa korban terlebih dahulu melakukan penganiayaan atau pengancaman terhadap terdakwa. Bahwa alasan pembelaan atau pledoi bahwa peristiwa ini adalah bentuk ketidaksengajaan tidak relevan karena penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan pasal 338 bukan pasal 340 KUHP. Bahwa alasan emosi atau tekanan mental tidak dapat dijadikan dasar pembenaran maupun pemaaf dalam hukum pidana. Bahwa penuntut umum telah mempertimbangkan keadaan meringankan dalam tuntutannya. Oleh karena itu, pidana 13 tahun penjara telah proporsional dan berkeadilan. Seperti itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus. Yang pertama, menolak seluruh pledoi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menguatkan surat tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum. Yang ketiga, menyatakan terdakwa Bagus Wirayuda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Yang keempat, menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun kepada terdakwa sebagaimana telah dituntut oleh penuntut umum. Dan yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian replik ini disampaikan untuk mempertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hormat kami penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, selanjutnya pembacaan duplik oleh penasihat hukum. Untuk YPU apakah sudah menerima salinannya? Siap, sudah Majelis Hakim. Ya, boleh dibacakan. Terima kasih Majelis Hakim. Yang pertama, bahwa kami tetap pada seluruh dalil dan argumentasi hukum yang telah disampaikan dalam pledoi. Dan dengan ini menolak seluruh replik penuntut umum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam duplik ini. Yang pertama, tentang unsur kesenjangan, bahwa kami tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan dengan kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Terdakwa dalam keadaan sangat tertekan secara psikis dan emosional karena provokasi dan tindakan korban sebelumnya yang tidak sepenuhnya diungkapkan dalam replik penuntut umum. Yang kedua, alat bukti dan interpretasi, bahwa replik penuntut umum mengabaikan fakta bahwa rekaman CCTV dan keterangan saksi justru menunjukkan adanya kondisi yang memicu reaksi spontan dari terdakwa. Penafsiran tunggal oleh penuntut umum terhadap bukti-bukti tersebut tidak mencerminkan prinsip objektivitas. Yang ketiga, tentang alasan pembenar dan pemaaf, bahwa kondisi mental dan tekanan psikis berat yang dialami terdakwa harus dinilai sebagai keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana secara parsial. Hal ini telah kami uraikan dalam pledoi berdasarkan doktrin dan jurisprudensi. Yang keempat, tentang tuntutan 13 tahun, bahwa pidana penjara selama 13 tahun yang dituntut penuntut umum tidak mempertimbangkan secara proporsional keadaan subjektif dan objektif yang meringankan terdakwa. Kami menilai bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan tidak mencerminkan atas keadilan restoratif. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar: pertama, menyatakan menolak seluruh replik penuntut umum. 2. Mengabulkan pledoi kami untuk seluruhnya. 3. Menyatakan terdakwa Bagus Wirayuda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. 5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian duplik ini kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara objektif dan berkeadilan. Oke, sudah ya. Baik, kita sudah mendengarkan keterangan saksi, terus keterangan terdakwa. Setelah itu replik duplik sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah pembacaan putusan. Putusan nomor 123/PT/2025/PNTNG demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Bagus Wirayuda, tempat Tangerang, tanggal lahir 2 Desember tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Proklamasi 1, RT 001 RW 004, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Cimone, Kota Tangerang. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK. Terdakwa Bagus Wirayuda berada dalam tahanan. 1. Penangkapan dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025. Penahanan oleh penyidik. Tempat, rutan, waktu sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025. Perpanjangan oleh penuntut umum. Tempat, rutan, waktu sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025. Penuntut umum, tempat, rutan, waktu sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025. Terdakwa menghadap sendiri di persidangan pengadilan negeri tersebut. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokok sebagai berikut. Bahwa terdakwa Bagus Wirayuda alias BW bin Syafriza pada hari Senin pada tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, terdakwa BW didatangi oleh Brian, Wilda, dan RS. Kedatangan ketiga orang tersebut bertujuan untuk menagih utang sebesar 33 juta yang belum dilunasi terdakwa di kediaman BW yang beralamat di Jalan Proklamasi 1, RT 1 RW 4, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa ditangkap serta ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan pasal 354 KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, pembunuhan biasa dan dengan sengaja melukai berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan Februari 2025 sekitar pukul 10 WIB, terdakwa BW didatangi oleh Brian, Wilda, dan RS. Kedatangan ketiga orang tersebut bertujuan untuk menagih hutang sebesar 33 juta yang belum dilunasi terdakwa. Dalam proses penagihan tersebut terjadi cekcok antara terdakwa dan para penagih hutang. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, terdakwa kemudian mendadak ke rumahnya, mengambil sebilah golok dan langsung menebas bagian leher korban RS di depan rumahnya. Akibat serangan tersebut, korban RS mengalami luka parah dan langsung tersungkur, mengalami koma di tempat akibat pendarahan hebat. Melihat kejadian tersebut, Brian dan Wilda melarikan diri untuk meminta pertolongan warga sekitar. Warga yang berdatangan berusaha memberi pertolongan kepada korban RS, tetapi kondisi korban semakin memburuk. Sebelum petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, korban akhirnya menghembuskan napas terakhir akibat luka yang dideritanya. Peristiwa ini terekam jelas dalam rekaman CCTV milik tetangga terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Proklamasi 1 RT 1 RW 04 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Kemudian petugas kepolisian datang dan menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara menebas leher korban di kediaman BW yang beralamat di Jalan Proklamasi 1 RT 001 RW 004 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Lalu dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan terdakwa. Lalu selanjutnya petugas membawa terdakwa ke Polres Tangerang berikut barang bukti: 1 buah golok, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085770567560.
Lalu terdakwa berikut barang bukti yang disita dari kekuasaan terdakwa dibawa ke kantor Polres Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Menimbang hal ini merupakan tindakan pidana pertama yang dilakukan terdakwa. 2. Terdakwa kooperatif selama persidangan. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim mengadili 1. Menyatakan terdakwa Bagus Wirayuda bin Syafriza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah golok, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 085770567560. Lalu terdakwa berikut barang bukti yang disita dari kekuasaan terdakwa dibawa ke kantor Polres Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2025 oleh kami Sri Rezeki SHMH sebagai Hakim Ketua, Jibril Makarim SHMH dan Cahya SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jibril Panitera pengganti serta dihadiri oleh Melisa SHMH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan terdakwa. Karena saya sudah membacakan putusan, selanjutnya saya selaku Hakim Ketua akan menutup persidangan hari ini. Persidangan nomor 123/P/2025/PN-TNG dengan ini saya tutup. Untuk terdakwa silakan untuk keluar dari ruang persidangan. Terima kasih Majelis Hakim. Sidang hari ini dinyatakan selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.